Bu. Waalaikumsalam. Silahkan masuk Mbak. Silahkan Iya, duduk. terima kasih. Emangnya dengan Mbak siapa ini ya? Saya dengan Mbak Farah, Bu, yang tadi malam janjian sama Ibu. Oh iya, Pertemuan. Mbak Farah yang pengen bikin janji hari ini mau konseling itu ya? Iya, betul. Oke, baik Mbak Farah. Ngomong dari mana ini Mbak Farah? Dari rumah sih, Bu, langsung ke sini tadi. Oh dari rumah ya langsung ke sini. Iya. Sebelumnya gimana nih kabarnya Mbak Farah? Alhamdulillah saya sehat. Kalau Ibu sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah Ibu juga baik, sehat. Mungkin sebelum kita mulai, mungkin kita bisa perkenalan diri dulu ya biar Iya. lebih akrab. Jadi perkenalkan, nama Ibu Eva Nanda Nurita Sani, biasa dipanggil Bu Eva, dan Ibu di sini sebagai konselor yang akan membantu Mbak Farah. Perkenalkan, Bu, ya nama saya Farah Ayu Pratini, biasa dipanggil Farah. Oke, Mbak Farah. Baik, kalau begitu sebelumnya Ibu ingin tanya dulu nih, apakah Mbak Farah sudah pernah ikut konseling? Konseling itu dulu sih, Bu, udah cukup lama ya, waktu kapan? Kalau nggak salah waktu SMK, kalau nggak salah waktu sama SMK. SMK, iya. Oh, tapi sekarang udah semester berapa? Maksudnya sekarang kuliah? Iya, sekarang sudah kuliah sih, jadi Masa ya berapa? sudah cukup lama ya, Bu. Heeh. 5. Oh, berarti ya udah lama sekali ya. Iya, Kalau kayak- saya kira masih baru Agak semester lupa. berapa? Apa ya, saya agak lupa. Kapan ya? Oh iya, waktu SMK, ini lumayan lama sih. Oke, baik. Jadi mungkin sekilas ya masih tahu, mungkin agak-agak lupa ya kan Iya, lama sekali. benar. Oke, baik. Mungkin Ibu akan jelaskan kembali apa itu proses konseling. Jadi proses konseling itu ialah proses pemberian bantuan yang diberikan oleh Ibu sebagai konselor kepada Mbak Farah sebagai konseli untuk membantu Mbak Farah menyelesaikan permasalahan yang sedang Mbak Farah alami saat ini yang sangat mendesak dan ingin Mbak Farah selesaikan begitu. Dan di sini konselor ingin memandirikan konseli agar konseli ini bisa menyelesaikan masalahnya secara mandiri dan tidak bergantung pada Ibu sebagai konselor gitu ya, atau kepada orang lain gitu. Bisa dipahami Mbak Farah? Iya, Bu, berarti proses konseling ini tuh nantinya akan membuat saya mandiri supaya bisa menyelesaikan masalah sendiri, seperti itu ya? Iya, betul sekali Mbak Farah. Oke. Lalu selanjutnya di dalam proses konseling ini juga ada asas-asasnya Mbak Farah. Jadi yang pertama itu ada asas kerahasiaan. Nah, di mana adanya asas kerahasiaan ini, Mbak Farah sebagai konseli ini bebas menceritakan permasalahan Mbak Farah tanpa takut kalau permasalahan Mbak Farah ini akan tersebar selain diketahui oleh Ibu dan Mbak Farah sendiri. Apakah bisa dipahami Mbak Farah? Berarti apapun yang akan saya ceritakan itu tetap aman, Bu, ya? Iya. Nggak akan bocor gitu ya? Iya, benar sekali Mbak Farah. Jadi Ibu akan benar-benar menjaga kerahasiaan atau permasalahan atau apapun yang kita bahas bersama konseling begitu Mbak Farah. Lalu selanjutnya ada asas keterbukaan, di mana di sini Mbak Farah sangat diperuntukkan untuk terbuka kepada Ibu menceritakan yang berkaitan dengan permasalahan Mbak Farah ini agar nantinya dalam proses penyelesaian masalah kita dapat berjalan dengan baik dan lancar dan tidak ada kayak miskomunikasi gitu loh Mbak Farah. Bisa dipahami? Iya. Oke, baik. Lalu selanjutnya ada asas kesukarelaan. Nah, di sini di mana Mbak Farah ini sukarela mengikuti proses konseling kali ini bersama Ibu. Gitu. Sebelumnya Ibu mau tanya nih, apa Mbak Farah mengikuti konseling ini karena keinginan dari Mbak Farah sendiri atau ada saran dari orang lain atau diminta orang lain untuk ikut konseling? Kalau saat ini saya datang menemui Ibu itu karena kemauan saya sendiri, karena ya saya pribadi ini ingin segera selesai untuk masalah yang saya hadapi gitu. Oke, baik, bagus sekali. Berarti Mbak Farah mengikuti konseling ini secara sukarela ya? Iya, betul. Oke, baik, kalau begitu sebelum kita mulai pada tahap inti, kita akan membuat kontrak waktu dulu nih Mbak Farah. Nah, untuk kontrak waktunya ini, setiap pertemuannya ini kira-kira waktu 30 menit sampai 45 menit ini Mbak Farah maunya bagaimana? Nyaman. Kalau 30 menit sih gimana, Bu? Bisa boleh. Kalau Mbak Farah setuju di 30 menit, kita akan menggunakan waktu 30 menit setiap pertemuan kita. Nah, selanjutnya ini
Untuk pertemuan kita melakukan konseling ini tentunya tidak bisa selesai pada satu hari ini saja, satu kali pertemuan ini saja, tetapi memerlukan pertemuan 2 kali, 3 kali, bahkan lebih, tergantung dari proses penyelesaian masalahnya Mbak Farah ini tuntasnya sampai di pertemuan keberapa begitu. Bisa dipahami ya Mbak Farah? Bisa. Oke. Jadi untuk itu kira-kira nih kita melakukan proses konseling itu 1 minggu sekali, 2 minggu sekali, atau bagaimana? Kalau misalnya 1 minggu 1 kali, ya 1 minggu 1 kali boleh 1 minggu 1 kali. Lalu untuk harinya ini gimana Mbak Farah? Mungkin bisa setiap hari Minggu, seperti hari ini kita kan bertemu di hari Minggu, mungkin bisa minggu depan, hari Minggu depan, atau menyesuaikan saja enaknya gimana? Mungkin kalau saya sih lebih baik ini ya Bapak, menyesuaikan. Kalau kita punya nanti kalau ditetapkan tiba-tiba kita ada urusan yang lebih penting, kemudian nggak jadi kan juga nggak enak ya. Jadi yang penting disesuaikan aja, kita bisa janjian lagi gitu, bisa Bu? Iya, bisa sekali. Kalau begitu untuk harinya kita menyesuaikan ya Mbak Farah. Iya, yang pasti kita laksanakan selama 1 minggu 1 kali. Oke, jadi kesimpulannya untuk kontrak waktu kita ini setiap pertemuan kita laksanakan selama 30 menit, dilaksanakan pertemuannya 1 minggu 1 kali, dan harinya nanti kita bisa janjian lagi ya untuk bisa bertemu di hari apa, longgarnya hari apa gitu. Oke, baik Mbak Farah. Oleh karena itu kita sudah selesai semuanya. Ibu persilakan Mbak Farah untuk menceritakan permasalahan yang sedang Mbak Farah alami saat ini. Baik Bu. Jadi saya itu agak sering overthinking Bu akhir-akhir ini tuh. Jadi kayak mikir-mikir hal-hal yang berlebihan kayak gitu loh Bu, yang membuat saya juga jadi susah tidur, jadi susah makan, jadi benar-benar kayak kepikiran banget kayak gitu loh Bu. Overthinking karena apa Mbak? Overthinking itu kayak Bu ya, wajarnya remaja pada saat ini kita dulu kayak gitu loh. Jadi kan saat ini kan perempuan kan mbak remaja kan sekarang udah banyak yang cantik kayak gitu Bu, dan kayak wajahnya itu benar-benar bisa cantik banget kalau dilihat, terus enak kalau dilihat kayak gitu Bu, terus badannya juga langsing jadi kayak kok gini ya, kok saya nggak bisa sih kayak mereka kayak gitu loh Bu. Jadi benar-benar kok jelek sih, kok nggak kayak mereka kayak gitu. Sampai saya itu kadang-kadang kalau lagi kuliah Bu ya, kuliah kan dari Bu ya. Nah itu kan kalau disuruh on kamera itu saya kadang-kadang malu Bu, kadang-kadang kayak gak pede, kayak gak pede gitu loh. Jadi kadang-kadang itu gak pernah saya tunjukkan semua satu muka, jadi mesti mungkin hanya kelihatan sebelah, atau mungkin kelihatan kerudungnya saja, atau mungkin kelihatan dahinya saja kayak gitu. Jadi kayak gak pede gitu loh, jadi mungkin gak pede ya, karena saya ngerasa di saya tuh gak cantik kayak teman-teman saya gitu, kayak orang-orang perempuan di luar sana gitu. Oke, baik. Mungkin ini Mbak Farah seperti apa istilahnya zaman sekarang itu insecure gitu Mbak. Oh iya, nggak pede. Iya benar. Jadi Mbak Farah ini overthinking, insecure terus jadinya overthinking gitu ya Mbak. Iya betul. Oke, baik. Jadi padahal Mbak Farah ini cantik loh, maksudnya kayak kenapa overthinking gitu, padahal udah cantik gitu, nggak perlu insecure. Terus mungkin Mbak Farah kira-kira ini kalau Ibu beri skala dari 1 ini, Mbak Farah merasa Mbak Farah ini tidak insecure sama sekali atau tidak overthinking gitu. Lalu tingkatan yang ke-10 ini Mbak Farah merasa sangat overthinking karena insecure tadi. Kira-kira Mbak Farah ada di posisi berapa? Kalau itu mungkin saya ada di posisi 8 deh. 8 tuh tinggi sekali ya Mbak Farah, berarti benar ngerasa insecure banget gitu. Kalau kira-kira itu dari kapan Mbak? Sejak kapan Mbak Farah merasa seperti itu? Insecure ini sejak saya lihat
keliling orang-orang di sekeliling saya tuh lihat sosmed orang kok pada cantik-cantik, dan mungkin teman-teman saya juga banyak yang cantik-cantik bu kayak gitu, jadi kok aku kok gak bisa lihat mereka sih kayaknya kayak gitu loh bu. Dan perasaan aku juga apa namanya sudah berusaha untuk merawat diri tapi kok nggak ada perubahan kayak gitu loh, jadi kok tetap aja sih kok nggak berubah kayak teman-temanku yang tambah cantik kayak gitu. Oke, baik. Jadi sebelumnya Mbak Farah ini sudah ada usaha seperti merawat diri. Lalu apakah ada usaha lain? Saya sih selama ini cuma berusaha apa ya, kayak lihat-lihat YouTube untuk yang cara memakai skincare atau make up atau membuat diri itu merasa cantik kayak gitu loh bu. Dan saya juga masih menerapkannya sih, mungkin masih yang apa aja bu ya, yang kayak pakai skincare itu kayak gimana apa aja kayak gitu sih. Oke, baik. Jadi di sini Ibu ada apa namanya miracle question atau pertanyaan keajaiban nih. Misalnya Mbak Farah bayangkan kalau nanti malam ini Mbak Farah mendapatkan keajaiban bahwa besok paginya itu Mbak Farah sudah tidak merasa insecure, Mbak Farah ini jadi pede sekali bahwa Mbak Farah ini saya itu cantik gitu, saya nggak perlu insecure gitu. Kira-kira apa nih yang Mbak Farah rasakan? Saya ya kan merasa kayak nyaman, kayak pede, kayak seneng gitu loh bu. Kayak kalau saya udah nggak merasa insecure itu kayak ya jadi pede aja, jadi yang bebas kayak gitu loh. Ya seneng sih, yang paling pertama itu paling seneng banget sih. Oke, baik. Lalu ya, misalnya kalau keajaiban tersebut itu diambil lagi nih Mbak Farah, kira-kira Mbak Farah akan melakukan apa? Ya sehingga Mbak Farah ini bisa kembali percaya diri, menerima Mbak Farah apa adanya dan merasa Mbak Farah ini udah sempurna gitu loh. Kira-kira apa Mbak? Mungkin pertama saya akan introspeksi diri saya dulu. Kira-kira bener nggak sih ini tuh saya benar-benar kurang karena memang dari diri saya, atau hanya karena saya itu melihat orang lain lebih cantik jadi saya harus juga cantik kayak gitu. Jadi atau hanya saya membeda-bedakan diri saya saja. Pertama saya introspeksi, kemudian mungkin kalau memang saya merasakan memang dari dalam diri saya ini benar-benar kurang atau memang merasa kurang cantik, mungkin saya benar-benar ya itu yang ibu lihat kayak tutorial merawat diri atau merawat wajah itu seperti apa supaya lebih pede seperti itu kan. Kemudian ya mungkin saya akan lebih bersyukur aja sih bu, karena ya Tuhan menciptakan saya seperti ini ya, saya harus bisa menerima, dan kalau pengen lebih cantik ya harus saya rawat kayak gitu kan. Itu kemudian apa ya bu, mungkin lebih teratur olahraga gitu, karena kan kalau olahraga Itu penting sekali. bisa mengecilkan badan, bisa juga mungkin membuat diri itu makin bersih, Sehat. benar bu kayak gitu sih. Oke, baik. Bagus sekali Mbak Farah. Sebenarnya secara tidak langsung ini Mbak Farah sudah menemukan solusi loh dari permasalahannya Mbak Farah. Jadi Mbak Farah ini bisa seperti yang Mbak Farah katakan tadi, Mbak Farah bisa introspeksi diri Mbak Farah. Apakah Mbak Farah ini benar-benar memiliki kekurangan atau hanya Mbak Farah ini hanya membanding-bandingkan Mbak Farah dengan orang lain yang Mbak Farah rasa lebih dari Mbak Farah begitu. Lalu Mbak Farah bisa apa tadi? Bersyukur, lalu bisa perawatan, merawat diri lagi agar lebih percaya diri, bisa berolahraga. Yang paling penting itu tadi bersyukur ya Mbak Farah, karena Mbak Farah ini nggak ada kurangnya, padahal udah cantik. Oke. Jadi di sini Mbak Farah sudah menemukan solusi dari permasalahan Mbak Farah, atau mungkin ada yang ingin Mbak Farah tanyakan lagi nih? Enggak sih bu, jadi mungkin apa namanya dulunya itu saya kan merasa insecure atau seperti ini, mungkin ya karena itu tadi saya kurang bersyukur mungkin bu ya kan. Dan apa namanya saya benar-benar kayak ngerasa kurang aja gitu loh bu, dan ngerasa kok saya nggak bisa cantik sih, padahal itu sebenarnya bisa asal saya nggak usaha. Mungkin pada saat kemarin itu usaha saya belum maksimal dan belum benar-benar mengerti apakah ini saya hanya membanding-bandingkan atau memang benar-benar kurang dan belum bisa kayak gitu bu ya. Iya benar Mbak Farah. Jadi semua wanita itu cantik versinya masing-masing gitu. Jadi nggak perlulah
kayak banding-bandingin sama orang yang lebih, misalnya kita merasa lebih cantik dari kita gitu. Oke, baik. Karena pertemuan kita kali ini Mbak Farah sudah menemukan solusi, dan sekarang Ibu ingin tahu nih, kira-kira Mbak Farah sekarang rasa tidak percaya diri Mbak Farah ini, insecure Mbak Farah ini ada di tingkat berapa dari 1 sampai 10? Tadi kan di angka 8 Bu ya, karena belum merasa insecure. Nah, setelah menemukan jawaban ini mungkin 5 atau enggak 4 deh Bu. 5 deh, 5 atau 4 deh, 4. Udah lumayan ngerasa pede sih, maksudnya karena sudah menemukan jawaban tadi, karena dan tahu apa yang akan saya lakukan setelah ini. Oke, baik, alhamdulillah, berarti sudah cukup, perubahannya cukup bagus ya Mbak Farah. Maksudnya penurunannya juga cukup banyak. Jadi mungkin nanti tinggal kita lihat saja nanti perkembangannya Mbak Farah setelah Mbak Farah melakukan solusi yang sudah Mbak Farah dapatkan tadi, bagaimana perkembangannya nanti, dan apakah Mbak Farah ini bisa konsisten dengan apa yang Mbak sudah katakan tadi. Jadi ya Mbak Farah, untuk pertemuan minggu depan kita bisa lakukan kembali mungkin ya, jika Mbak Farah masih belum bisa menurunkan overthinkingnya Mbak Farah itu, kita bisa mengadakan pertemuan lagi. Dan untuk seminggu ini Ibu akan terus pantau Mbak Farah bagaimana perkembangannya Mbak Farah ini. Kalau memang memungkinkan untuk melakukan pertemuan konseling kembali, kita bisa lakukan, dan apabila permasalahannya Mbak Farah ini sudah terselesaikan oleh Mbak Farah sendiri, ini kita tidak perlu melakukan konseling gitu ya Mbak Farah. Yang pastinya Ibu akan selalu memantau Mbak Farah untuk seminggu ke depan ini ya. Oke, baik. Mungkin pertemuan kita kali ini cukup sampai di sini ya Mbak Farah, karena Mbak Farah sudah menemukan solusi dan sudah mengalami penurunan rasa insecure Mbak Farah tadi. Jadi sedikit ada rasa percaya dirinya mulai meningkat kembali ya Mbak Farah. Iya Bu. Oke, baik. Kalau begitu terima kasih Mbak Farah sudah dengan sangat baik mengikuti proses konseling kali ini bersama Ibu. Mungkin cukup sampai di sini ya Bu. Iya. Dan saya juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih karena Ibu sudah bersedia membantu saya memandirikan saya untuk menemukan solusi dari permasalahan yang saya alami. Kalau itu mungkin saya pamit dulu Bu ya. Iya Mbak Farah. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Sama, waalaikumsalam.